Kok gue jadi sedih ya cerita ini, padahal kan cerita horor. Halo subscriber, welcome back to my channel, Chandra Channel. Nah, jumpa lagi bersama gua di sini Chandra, dan gua di sini tidak mengupload video film pendek ya, sorry banget. Film pendeknya belum diproduksi ya teman-teman, karena teman-teman gua lagi pada ulangan. Nah, di sini gua akan bahas pengalaman horor gua ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan channel-channel yang dulu gue, maksudnya yang kayak tutorial, terus ada film pendek. Cuma nggak jauh beda sih, karena di film pendek juga ada yang bergenre horor ya. Ini gue akan ceritakan pengalaman pribadi gue sendiri ya teman-teman. Ini gue pernah melihat sosok tinggi besar dan hitam. Bagi yang penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, untuk mendengar cerita lengkap dari aku, dari gua. Sorry, ayo subscribe dan simak videonya. Oke teman-teman, mungkin aku akan minta maaf terlebih dahulu karena ada backsound dangdut ya di sini, jadi kayak mungkin agak nggak menyeramkan sedikit ya karena ada backsound dangdutnya. Karena mama gua lagi karaokean sih. Oke, langsung aja, ini cerita dari gue sendiri ya. Ini bukan ngarang sih teman-teman, ini asli real, tanpa edit, tanpa rekayasa. Maksudnya gue nggak ngarang-ngarang ini teman-teman ya. Ini pengalaman horor gue waktu gue SD apa SMP tuh ya. Pokoknya di arah, kalau SD ya kelas 6, kalau SMP ya kelas 1 gitu, kelas 7 ya. Jadi ceritanya pada malam itu kan, entah gue lupa itu hari apa gitu ya. Gua nggak ngarang ini teman-teman. Dan di situ gue itu awalnya lagi selfie aja ya, biasa di dalam rumah kan. Dan kondisi rumah gua masih bilik, masih belum tembok lah pokoknya teman-teman ya. Dan masih rawan gitu loh, di sebelahnya tuh ada kontrakan kosong, dan di sebelah sampingnya sono kan agak belakang rumah gua tuh ada pohon sukun. Nah, otomatis hawa negatifnya itu kerasa banget gitu ya. Pada saat itu gua itu lagi selfie menggunakan HP Lenovo, gua masih inget banget ya. Terus itu gua inget itu jamnya menunjukkan jam 1:30-an ya, dan gua masih melek di situ. Biasa gua aus, tapi gua nggak minum karena kan kamar mandi gua kan di belakang ya. Emang kamar mandi di belakang sih, maksudnya gua kamar mandi gua itu nggak semenarik dan nggak senyaman tempat kamar mandi kalian itu loh yang udah tembok ya. Pada waktu itu gua flashback dulu ke belakang, ke kamar mandi gua ya. Pada waktu itu kamar mandi gua ya, karena rumah gua masih bilik, jadi kamar mandinya tuh atapnya itu ya, di atasnya belum ada atapnya teman-teman. Jadi kayak langsung langit gitu loh. Jadi kayak misalnya ini, kalau gua ada gambarnya nanti gua kasih gambarnya di sini ya. Jadi ini atap apa sih, kayak rumah nih buat mandi, dan di sini langsung langit. Jadi kalau pesawat lewat nih otomatis kelihatan ya. Tapi kan itu jaraknya jauh ya, jadi pasti agak burung-burung gitu. Ya otomatis gitulah gambarannya. Dan di kamar mandi gue itu ada pohon jambu biji, jadi cuma beralaskan daun jambu biji aja gitu tuh teman-teman. Dan di sampingnya itu rumah kosong ya, nggak ada sekat tembok sama sekali. Dan otomatis gue takut dong ke kamar mandi. Nah, balik lagi ke cerita sebelumnya. Jadi gue kan lagi asik selfie tuh ya, ceritanya selfie ya, enak. Nah, di situ gua kebelet pipis teman-teman, dan gua takut dong ke kamar mandi karena di sampingnya rumah kosong. Kalau gua buka tuh kamar mandi ya, gua buka dari ruang tamu. Ini ceritanya gua punya ruang tamu ya. Gua buka tuh ruang tamu langsung ke kamar mandi, ke dapur. Gua belok ke kanan, rumah kosong, karena posisi kamar mandi gua itu pas banget sebelah kanan.
Jadi kan kalau gua keluar tuh buka ya, otomatis gua langsung lihat rumah kosong itulah teman-teman. Otomatis gua mikirnya yang aneh-aneh karena gua masih kecil ya kan. Terus karena gua nggak berani keluar, karena gua nggak berani ke kamar mandi, gua langsung aja tanpa mikir panjang gua langsung keluar rumah tuh ya. Gua matiin HP-nya, gua buka pintunya, gitu ya, krek. Nah di luar rumah gua itu posisinya ada kayak rak buat piring, gelas gitu ya, tahu kan yang rak itu. Dan di samping kan kebetulan rumah gua tuh walaupun bilik ada kayak tembok papannya gitu ya, bukan tembok dari batu bata, dari papan gitu. Dan gua keluar dong, buka pintu, gua keluar, cek, gua belok mau pipis di ini apa, di solokan tuh kan ya. Biasalah anak kecil kan kayak ada malu-malu enggaknya. Dan itu udah malam banget, gua beraniin diri buat keluar daripada gua pipis di kamar mandi. Gua takut banget kan. Terus udah gitu, gua nggak langsung ke solokan tuh, gua berhenti dulu di belakang lemari. Dan gua cek apakah ada motor yang lewat. Bagaimanapun juga gua manusia ya, punya malu. Gua cek sampai kondisi aman, gak ada motor yang lewat, gua baru belok ke solokan itu ya. Dan posisi di solokan itu kan di sampingnya tuh, samping kesananya itu ada pohon sukun. Itu belum jadi rumah, belum jadi lapangan. Dan jadi pas gua mau ini ya, pas gua mau pipis tuh ada motor lewat satu, zrrrt ngeng gitu ya. Terus udah gitu gua buka tuh celana ya, belum sampai buka banget, dan itu gua lihat ke arah kanan ada sosok hitam besar tinggi lewat pohon sukun gitu teman-teman. Dia belok ke arah gua dan gua otomatis diem dulu dong, melompong ngeliatin tuh orang sosok tinggi besar. Asli gue merinding sih ceritanya, karena ini serem banget sih teman-teman. Terus gue jeda dulu ya, ini merinding banget teman-teman, asli. Kelihatan gak sih? Oke, gue lanjut ceritanya ya teman-teman. Jadi pas gue mau buka celana tuh ya dikit, tiba-tiba kan ada yang lewat tuh, si sosok hitam keluar dari pohon sukun ya. Otomatis gue melongo bentar. Dan itu tuh ya, si sosok hitam besar tingginya itu jalannya cepet. Tapi herannya itu jalan cepet tapi nggak nyampe. Dia menuju ke arah gua nih ya, jalan cepet. Gua nggak ngeliat kakinya sih ya, pokoknya itu sosoknya hitam gitu, tinggi, nggak gemuk sih ya, kayak tinggi aja gitu loh. Dan gue sebagai anak kecil yang masih polos, gue nggak mikir apa-apa dong, itu kirain orang kan. Dan gue langsung dong balikin lagi celana gue tuh, dan gue melipir masuk lagi, nggak masuk ke dalam rumah. Gue ngumpet dulu tuh di sirak piring gue perhatiin, karena gue kebelet banget anjir. Gue perhatiin, gue tungguin kenapa nggak lewat, padahal kan jalannya cepet tuh dia. Gue pikir dong pakai logika, dia jalan cepet gak nyampe anjir, parah. Gue merinding lagi, mau nangis anjir gue. Oke. Ini asli sih ya, gue takut sih pada waktu itu teman-teman. Jadi kan gue nungguin tuh ya, asli. Ini cerita gue sih, jadi gue kan kayak ngerasa
merinding lagi gitu ya ceritainnya. Terus gue sedih karena gue kan takut pada waktu itu kan gue gemeteran tuh ya. Gue jadi mau nangis kan. Nah jadi pada waktu itu kan gue nungguin tuh ya, gue nungguin di belakang rak dan dia nggak lewat-lewat tuh. Gue kan nahan kencing gue nahan kencing gue rela tuh nunggu kan karena gue malu ya, karena gue mikirnya itu orang. Terus gue jeda dulu ya, gue jeda dulu teman-teman. Oke, sorry tadi gue please karaokean. Sorry tadi gue agak mellow sedikit ya, karena gue masih keinget-inget kan pada waktu itu kan gue merinding, terus gue nangis sendirian di pojok tuh ya pas gue balik lagi ke dalam rumah, karena gue nahan pipis dong, sakit banget kan itu kan. Dan gue nungguin aja tuh ya, ini masih balik lagi ke gue nungguin di belakang lemari, bukan lemari ya, rak ya. Dan kalian tahu kan, secepat-cepatnya orang kalau lari pun ataupun jalan itu pasti nyampe. Ini gue tungguin 5 menit ya, tahu 2 menit ya, gue lupa, pokoknya itu agak lumayan lama tuh ya. Dan gue deg-degan anjir, merinding di situ. Dan gue putusin, gue masuk ke dalam pintu, balik lagi ke dalam. Dan di dalam tuh gue nggak langsung tidur, gue nggak langsung kayak ketakutan ya. Gue kan mikirnya masih positif ya, oh itu orang tapi mungkin balik lagi atau gimana. Tapi pas gue ini kan kayak udah deket banget gitu loh sama gue, jarak pohon sukun sama rumah gue, comberan rumah gue tuh ya nggak jauh teman-teman. Jadi pas gue masuk ke rumah tuh ya, sorry ini mungkin backsound musiknya itu agak kenceng ya, jadi kesan horornya nggak apa-apa deh, nggak dapat, pokoknya yang gue mau ceritain aja deh. Jadi pas gue masuk itu gue nggak langsung tidur, gue ngintip tuh dari jendela. Sret, gue buka jendelanya. Abis itu kan gue liatin lagi, kok ini orang gak lewat-lewat, kenapa gue pipis ditahan buat lo, tapi lo nggak lewat-lewat. Sampai motor tuh ya lewat lagi, motor ada yang lewat, gue pengen keluar lagi, gue takut. Karena waktu itu mama gue cerita di belakang kakak gue pas lagi buang pup tuh ya, malam-malam dia ada lewat. Karena nih ya WC-nya waktu gue cerita balik lagi, kamar mandi gue itu nggak ada WC-nya, maksudnya WC-nya bisa sendiri di samping rumah kosong gitu. Jadi kan ini kamar mandi gue nih kan, ini kamar mandi gue, ini kan jalan ya, jalan. Kalau gue keluar kan dari sini terus jalan ke sini. Jadi kan di sini nih rumah kosong dan kamar mandi gue jalan ke sini, belok ke sini WC-nya. Nah di pojok sini WC-nya, jauh kan di kamar mandi ini WC-nya gitu teman-teman. Jadi kakak gue tuh pernah tuh BAB malam-malam, terus dia ada yang lewat, kakinya doang yang kelihatan. Kirain kan siapa kan orang tuh, kirain adiknya. Otomatis kakak gue ngomong dong, "Hey, mau ngapain?" gitu kan. Terus dia nggak jawab, dia lanjut aja jalan. Dan kakak gue cepet-cepet dong bersihin kan, cebok itulah istilahnya. Dan dia langsung keluar hordeng, nggak lihat belakang. Itu kan apa sih kamar mandinya tuh ya, bukan pintu tapi masih hordeng gitu kan. Maklum lah gue miskin banget waktu itu kan, sekarang udah kaya banget mas. jadi masih hordeng gitu kan. Dia buka dan langsung masuk ke dalam tanpa melihat ke belakang, karena si kakinya itu arahnya ke belakang, ke samping. Asli gue merinding lagi anjir. Jadi balik lagi ke cerita gue,
Dan gue itu ya nahan pipis, dan gue putuskan buat tidur sambil nahan pipis. Gimana sih rasanya? Sakit banget kan? Dan hebatnya lagi gue nggak ngompol di situ. Dan besoknya gue cerita ke mama gue kalau gue gini, gue ngelihat ini. Kata mama gue, oh iya, itu mah yang dilihat kakak gue waktu itu. Emang di sini nih ya, di rumah gue tuh emang gitu. Tuh kan gue sedih lagi anjir. Kalau ngomongin ini nih kayak sedih lagi gitu loh, nggak tahu kenapa ya, perasaan gue sedih lagi. Heran, gue tuh heran loh kalau ngomongin ini tuh ya. Udah berapa kali gue cerita ke temen gue, tapi gue ceritanya sedih lagi. Entah kenapa, mungkin ada yang bisa lihat, tidak mungkin di belakang gue ada apa kali. Ini gue sedih lagi teman-teman, soalnya ceritanya jadi kayak gini. Jadi gue kalau sedih, kalau nahan sedih kan biar ketawa tuh ya, biar nggak kelihatan sedihnya, biar air mata gue nggak ini, biar gue tetap cool gitu kan ya, gue nggak cengeng gitu. Jadi gue besoknya tuh cerita ke mama gue, ya dia jawab kayak gitu. Aduh kaget aja. Dan napas dulu, gue tarik napas dulu. Dan akhirnya gue mikirnya gitu, dan gue jadi nggak berani keluar malam. Maksudnya gue jadi anak rumahan nih sekarang. Jadi gue kan kayak gue ngerasa itu kayak gue nggak punya temen gitu kan ya. Tapi padahal gue yang nggak mau temen sama mereka, bukan gitu sih. Gue yang nggak mau main keluar malam karena gue parno kan ya. Gimana sih orang nggak bisa ngeliat itu, parno. Dan gue besoknya tuh kayak panas gitu. Dan tapi nggak ketempelan sih teman-teman ya, kayak gue panas aja. Mungkin gue kaget habis ngeliat dia gitu ya, si dia. Jadi apa sih intinya dari cerita ini ya? Pokoknya intinya itu gue ngeliat sosok hitam tinggi besar samping gue, di samping rumah gue pada waktu itu. Dan masih ada lagi sih cerita, mungkin itu aja. Gue tutup dulu cerita ini ya. Sorry gue kebanyakan kayak drama ya mungkin kata kalian, tapi ini asli, gue real. Gue cerita ini sedih ya, gak tahu gue ngerasanya sedih aja. Padahal ini cerita serem horor ya, tapi gue sedih, terus gue merinding juga. Dan gue ini di kamar sendirian, walaupun di luar mama gue lagi karaokean ya sekarang. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan bully gue ya teman-teman. Mohon untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Jadi intinya kalau kita ngelihat sosok yang tidak kita kenal itu, kita harus hati-hati ya. Bukan karena kita takut, tapi kita harus hati-hati. Tetap hati-hati, jaga diri kita baik-baik, jangan sampai terluka. Ya, itu sih pesan dari gue. Nanti gue akan cerita horor, pengalaman horor di rumah gue lagi ya. Ini rumah gue yang dulu itu benar-benar horor banget sih teman-teman. Sampai mama gue sakit. Berhari-hari. Nanti gue cerita lagi, gue sedih lagi anjir. Gue tutup aja cerita ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa pokoknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Dan tetap support terus. See you next video. Bye bye.